Selamat siang, saya Roli PP Sinaga, Angkatan 9 calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 6. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Oke, saya akan memulai. Oke, selamat siang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Ibu Sinaga, baik Ibu. Iya Pak, jadi hari ini saya akan melakukan aksi nyata, Baik. yaitu melakukan observasi, kemudian nanti observasi pengajaran Bapak, dan selanjutnya nanti pasca observasi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran khususnya calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir, coaching, dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Nah, jadi Pak, selaku guru SMP Negeri 6 yang membawakan mata pelajaran Matematika Ibu. matematika Iya. di UPT SMP Iya. Negeri 6. SMP 6 itu. Nah, yang tujuannya adalah saya melakukan pra-observasi ini Pak, untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Baik Ibu. Dan juga melakukan refleksi dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baik. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah tahu saya akan melakukan pra-observasi kepada Bapak? Iya tentu. Kemarin sih waktu Ibu mau observasi saya menanyakan, saya jantungan Ibu. Wih, apa nih yang harus saya persiapkan? Saya ini mau diobservasi sama Bu Sinaga gitu. Tapi tidak masalah lah. Namanya juga kegiatan pembelajaran itu memang perlu diobservasi sama kawan sejawat kita untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas gitu ya. Pak, baik ya. Jadi kira-kira menurut Bapak, apalah yang Bapak harapkan dari apa yang kita lakukan hari ini? Yang saya harapkan kalau saya diobservasi sama Ibu, saya menemukan dan saya juga meminta pendapat dari Ibu setiap kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Ibu, supaya saya bisa memperbaiki setiap kesalahan yang saya lakukan. Oh iya, benar Pak. Ya. Jadi Pak, saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran Bapak Ya. hari Kamis ya Pak ya. Baik. Siap. Oke, kalau boleh tahu itu pembelajaran apa ya Pak? Materinya apa? Kebetulan untuk hari Kamis itu saya masuk di kelas 8B dengan materi baru pula itu Ibu, yaitu mengenai relasi dan fungsi pada bab kedua. Oke. Tapi nanti kami akan membahas mengenai koordinat kartesius di saat itu sebagai Bab 2 ya, materi Pak, awal. ya? Iya. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran apa Pak ya? Tujuannya? Untuk hari itu sebagai pertemuan pertama di bab 2, Iya. tujuan pembelajaran saya itu saya sangat mengharapkan siswa dapat memahami posisi titik maupun kuadran pada setiap sumbu yang ada di koordinat kartesius itu. Oke, di setiap sumbu ya Pak ya. Nah, kompetensi yang Bapak harapkan dari murid kira-kira apa Pak ya? Sesuai dengan tujuan saya, Mm-mm. saya mengharapkan siswa itu mampu mengenal koordinat kartesius. Iya. Tentu itu baru memahami sumbu yang ada di koordinat kartesius beserta dengan kuadrat-kuadrannya, lalu mampu menentukan titik pada koordinat kartesius. Iya, itu kan tujuannya Pak, ya kan? Itulah tercapai. Selain itu Pak, yang diharapkan dari pembelajaran itu Mengharapkan, iya. yang saya harapkan dalam pembelajaran Kompetensi yang Bapak harapkan atau Bapak kembangkan untuk siswa. Baik, berbicara tentang kompetensi Ibu, yang saya harapkan yaitu yang pertama
ya tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Iya Pak. Siswa lebih percaya diri. Baru kalau dalam keterampilan, potensi keterampilan yang saya harapkan dari siswa yaitu siswa mampu memahami dan mengetahui tentang posisi jarak terkait koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Contohnya kira-kira apa tuh Pak ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kita sering menggunakan Google Map. Oke, benar Pak. Google Map ya. Mungkin melalui Google Map kita bisa melihat bagaimana posisi titik posisi kita sehingga dibuat ke dalam koordinat kartesius. Yang saya lakukan sesuai dengan rancangan yang akan saya buat di hari Kamis itu memang Iya, Pak. pembelajaran berupa pembelajaran yang interaktif. Ini memang udah saya rancangkan di awal tahun ajaran kemarin. Iya. Ya, untuk materi koordinat kartesius saya akan melakukan pembelajaran dengan menghubungkan permainan ludo. Oke, bagus ya Pak ya. Iya. Nah, berdasarkan keterangan Bapak ya sangat menarik sebenarnya pembelajaran itu ya. Jadi saya udah bisa membayangkan hari Kamis itu bagaimana nih pembelajaran ini diikuti oleh anak-anak. Iya. Kan? Jadi nanti di sana memang di waktu pembelajaran saya akan melakukan siswa saya suruh dulu. Saya bentuk ke dalam kelompok terlebih dahulu. Setelah saya bentuk dalam kelompok, saya pastikan setiap tim kelompok itu sudah memiliki aplikasi Ludo. Jadi di saat udah terbentuk dan aplikasi sudah ada, saya suruh mereka bermain Ludo sesuai dengan kesenangan mereka lah gitu. Tapi kita selalu menekankan ada pembelajaran di dalamnya. Begitu. Baru ya. Ludo yang dimainkan itu adalah ular tangga. Jadi di dalam ular tangga itu nanti kami sebagai pembelajar maupun saya sebagai pendidiknya, pengajarnya, mereka akan mencari bagaimana posisi dari setiap pion-pion yang ada di Ludo. Misalkan pion merah, pion biru, pion kuning dan hijau. Jadi nanti mereka akan mencari titik dan posisi dari setiap pion. Misalkan si pion biru berada di kotak 35, dia itu berada di kuadran berapa tuh di dalam koordinat kartesius. Jadi kalau misalkan jaraknya terhadap sumbu X terhadap sumbu Y bagaimana, melalui jarak tersebut bisalah dilakukan penulisan titik penamaannya itu, yaitu penamaan X, Y. Iya Pak, sangat menarik ya Pak ya. Jadi itu kan untuk siswa. Jadi untuk Bapak sendiri kompetensi apa kira-kira yang mau dikembangkan Pak? Yang saya kembangkan yaitu pemahaman saya mengenai tentang digital yang paling utama. Karena pembelajaran yang menyenangkan hari ini, saat ini, di era ini juga adalah pembelajaran digital. Karena kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Iya. Itu dia. Jadi saya sangat terpacu untuk melakukan pengembangan diri saya terkait digital yang berkembang saat ini. Saya selalu mempelajari bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan yang berbasis digital atau pembelajaran yang interaktif. Benar Pak, sudah baik memangnya, luar biasa. Nah, menurut Bapak kira-kira dalam kegiatan pembelajaran itu apa hambatan-hambatan yang Bapak alami? Yang sering saya alami yaitu misalkan kita kadang kesal nih dibuat siswa yang masih banyak yang tidak fokus sama kita, yang tidak memperhatikan kita, misalkan asik dengan diri sendiri, baru seperti yang tadi kurang percaya diri. Itu dia, ya itu yang menjadi hambatan saya memang. Tapi itu semua kuncinya ada sama kita guru juga kan. Kalau kita melakukan berpusat sama siswa pembelajarannya, mereka juga tidak asik pada diri sendiri, tapi udah kayak ada terpancing atau terfokus untuk melakukan pembelajaran itu. Intinya ada penekanan dari kita guru. Iya, lebih ada inilah bahasa persuasif supaya dia termotivasi. Iya, betul. Nah, jadi Pak strategi lah supaya pembelajaran itu menyenangkan siswa. Nah, apa yang Bapak lakukan? Strategi yang saya lakukan itu adalah saya melakukan pendekatan kepada siswa, yaitu
melalui pembelajaran itu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kontekstual. Udah, sehingga kalau misalnya pembelajaran, apalagi pembelajaran matematika yang banyak berpikir dan harus menuntut berimajinasi, bernalar kritis, tapi saya selalu melakukan pembelajaran itu yang memang nyata dalam kehidupan mereka dan akan memahami dan mengupas tuntas terkait materi-materi, apalagi mengenai koordinat kartesius itu. Intinya ada pembelajaran kontekstual ketika Iya, bagus ya Pak ya. Memang dengan adanya rencana Bapak pastinya nanti di praktiknya pasti bagus ya Pak. Doakan ya Ibu. Iya. Jadi kira-kira yang menjadi indikator ketercapaiannya apa Pak ya? Indikatornya yaitu sesuai dengan materi saya untuk hari Kamis saja ya. Iya, hari Kamis. Untuk hari Kamis indikatornya saya yang pertama siswa mampu memahami koordinat kartesius melalui pembelajaran yaitu menggunakan permainan ludo. Yang kedua mampu menentukan titik, posisi titik dan penamaan titik tersebut melalui teori. Ya Pak, saya nih agak ini ya kurang cepat. Saya rasa saya melakukan observasi sama Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan Iya. ke depan tidak ada halangan kita Baik, bisa baik. melakukan kegiatan ini Iya, iya, dengan baik ya Pak ya. Sampai jumpa di hari Baik, Kamis ya Ibu. Pak ya. Sampai Terima jumpa. kasih, Baik. sehat selalu Pak. Iya Ibu, iya Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama Kristen. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar bersama-sama di tempat ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Tuhan, pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami seluruhnya berikan kami hikmat, pintaran, kecerdasan, dan juga guru yang mengajari kami ya Tuhan. Berikan guru kami kesehatan, kesabaran, dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, sesuai dengan yang udah Bapak cakapkan minggu lalu, kali ini kita akan masuk ke pembahasan ulang atau susunan dari angka-angka atau bilangan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Di mana relasi itu adalah hubungan, lalu fungsi itu adalah pemetaan. Yang lalu udah Bapak pesankan itu. Di dalam penyajian relasi dan fungsi ada 3. Koordinat kartesius, diagram panah, dan satu lagi apa? Grafik. Itu koordinat kartesius. Apalagi? Pasangan berurutan. Itu dia. Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius untuk materi yang pertama di relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini yaitu Bapak harapkan kalian semua melalui kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan mampu menentukan titik pada koordinat kartesius. Di sebelumnya coba Bapak tanyakan sama kalian semua. Kelas ini hadir semua? Hadir semua enggak? Hadir ya. Good. Oke. Masuk kita. Oh, ini ada nyanyi dulu. Siap. Semangat belajar, dengar dengan seksama. Kami siap, kami bisa, dan kami hebat. Good job. Tepuk tangan. Oke. Makan dulu. Kalau Bapak perhatikan memang semua di dalam luda ada berapa pion? Apa aja? Yang 4 pion itulah kita temukan bagaimana posisi titik dalam koordinat kartesius. Caranya bagaimana? Terlebih dahulu kita akan melakukan caranya begini. Yang pertama, bentuk tim kita harus belajar dengan kelompok atau membuat dalam bentuk tim. Bentuk tim bermain sebenarnya 4 orang. Tadi kan biasanya ada 4, tentu harus 4 orang.
bertugas sebagai warna merah. Ini biru dan baru. Kedua, pastikan setiap tim mempunyai aplikasi duduk. Tadi udah Bapak bilang download duduk. Kemana letak sumbu X dan sumbu Y? Yuk kita perhatikan. Nih, oke? Amati setiap pion. Perhatikan, di sini ada pionnya. Masih pemula ini kan, masih di start. Sudah. Sekarang yang ketiga, perhatikan dia berada di sumbu berapa. Sebelumnya, kamu paham nggak? Di koordinat kartesius ada berapa kuadran? 4. Kuadran berapa dia? Oke, karena pembelajaran kita telah selesai, coba kelompok 2 juga udah mempresentasikan hasil diskusinya dan semua kelompok sudah paten Bapak lihat. Karena jam juga sudah menunjukkan mau habis, jadi Bapak ingin menyimpulkan hasil pembelajaran. Oke, langkah selanjutnya yaitu persepakatan untuk pemilihan warna. Sekarang sepakati dengan tim kamu. Kamu mau pilih warna yang mana? Sudah? Terus langkah berikutnya jika sudah, silakan lakukan permainan. Tapi diingat tuh untuk langkah yang ke-6, selama permainan jangan lupa disrisu. Oke, silakan dilakukan permainan mulai dari sekarang. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Ibu. Oke, jadi hari ini setelah Bapak saya amati dalam melakukan pembelajaran, jadi kita hari ini akan melakukan pasca observasi sesuai dengan kesepakatan kita yang sebelumnya. Baik Ibu. Ya, jadi tujuan untuk melakukan refleksi terkait peningkatan kompetensi baik muridnya maupun gurunya, seperti itu Pak. Nah, bagaimana perasaannya Pak setelah diobservasi sama saya Pak? Bagaimana perasaannya? Sebenarnya mengajar sih biasa aja, karena kan kita sebagai guru udah sering mengajar. Tapi di saat Ibu Sinaga ada di kelas saya lebih kayak jantungan gitu tadinya, jadi greget gitu. Tapi senang kok diobservasi sama rekan sejawat. Jadi melalui observasi mungkin saya juga bisa mengetahui kekurangan saya dalam mengajar. Intinya saya senang diobservasi. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak dari tujuan pembelajaran yang mau dicapai sudah tercapai kah? Seperti yang telah saya paparkan tadi di saat kegiatan pembelajaran, di mana adapun tujuan pembelajaran saya yaitu saya sangat mengharapkan siswa saya dapat menentukan posisi titik kuadran pada koordinat kartesius melalui kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu melalui diskusi kelompok itu tadi. Mungkin Ibu juga melihat itu. Iya. Saya amati setiap siswa secara signifikan, saya perhatikan sudah memenuhi dan mencapai setiap tujuan yang saya buat gitu. Oke, jadi tujuannya sudah tercapai ya Pak ya? Tercapai, betul. Jadi kalau menurut Bapak angka idealnya itu posisinya bagaimana? Apakah memang ada kendala atau yang sudah baik itu apa? Kalau mengenai kendala ya, namanya juga setiap proses selalu adanya kendalanya itu Ibu. Sudah, kalau mengenai kendala yang saya temukan tadi memang satu saya persiapan sih udah, tapi kendalanya itu
palingan cuma mengamankan dan membangun kolaborasi antar siswa dalam melakukan diskusi kelompok itu aja sih yang menurut saya. Membangun kolaborasi ya Pak ya. Iya, memang saya juga perhatikan tadi sepertinya anak itu kebingungan saya sama siapa ya gitu. Seharusnya kan kalau memang berkelompok sudah ada sebelumnya di tahap awal seperti itu. Berarti pemikiran kita sama ya Pak ya. Iya. Itu dia. Jadi menurut Bapak penilaiannya itu udah idealnya lah menurut Bapak udah sampai di titik mana nih Pak ya idealnya angka ideal untuk Dari keseluruhan pembelajaran iya betul. sudah memenuhi dengan kriteria dan apa yang saya inginkan. Oke, mantap ya Pak. Memang setelah saya perhatikan memang pembelajaran Bapak tadi yang pertama ya sangat interaktif ya. Saya lihat wajahnya siswa itu begitu bersemangat ya mengerjakan apa tadi Pak namanya itu ya? Permainan ludo itu Permainan baru. ludo. Jadi mereka secara alami mengeluarkan ekspresinya. Jadi saya lihat aura-aura kebahagiaan itu ketika mengikuti pembelajaran Bapak. Kemudian saya lihat juga ada ice breaking. Itu dia ada ice breakingnya. Kemudian sesuai dengan tahapan RPP Bapak ada pendahuluan, inti dan juga ada penutup. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan hanya sedikit saja kekurangannya itu ketika anak itu berkolaborasi. Cuma sepertinya mereka agak ragu-ragu seperti itu Pak. Ya, jadi untuk kedepannya kira-kira apa yang mau ditingkatkan Pak dari muridnya? Mungkin ya itu tuh Bu, membuat kelompok itu mungkin tadi makanya kurangnya kolaborasi antara siswa itu bisa jadi karena kelompok yang saya bentuk itu tidak berupa kelompok heterogen. Iya. Karena tadi kan Ibu lihat persis karena di situ yang laki-laki semua, Iya, paling benar, cuma Pak. satu kelompok yang Iya. campur itu kan kelompok Pak. si Stefan itu. Jadi tujuan saya ya kayak refleksi bagi saya juga, lain kali saya akan membuat kelompoknya itu, penyusunan kelompok itu secara heterogen bukan homogen. Oke, itu untuk murid ya Pak. Ya. Jadi untuk Bapak sendiri sebagai guru pengembangan dirinya ke depan Pak bagaimana? Yang paling utama itu adalah persiapan memang. Meskipun kita udah melakukan persiapan yang udah matang menurut kita, tapi kalau hal itu tidak kita dalami secara detail terkait RPP yang udah kita buat atau persiapannya berupa rancangan itu tidak ada baiknya Bu. Makanya saya juga menyesali dari diri saya kurang menyimak dan memahami dari apa yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi walaupun udah Ibu lihat seperti itu, masih banyak langkah-langkah pembelajaran yang sebenarnya sudah saya rancang di RPP, namun tidak saya implementasikan atau terapkan di kegiatan pembelajaran. Iya Pak, jadi kira-kira apakah dilakukan dalam waktu dekat atau bagaimana Pak? Iya tentu. Saya sangat suka misalkan melakukan evaluasi pada diri saya. Iya. Jadi jika di pembelajaran kali ini ada yang kurang, di pembelajaran berikutnya itu akan saya perbaharui. Iya Pak, ya. Kalau memang untuk mau maju ya Pak, Iya. nggak menunggu waktu ya, Iya, langsung secepat lakukan. mungkin. Iya, sangat bagus Pak, mantap Pak ya. Ya, mudah-mudahan lah Pak apa